Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami membahas materi tentang kas dan sekuritas. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Di antaranya ada Baik Siva Royani, ada Catherine Teresa Uli, ada Celsa Fiba Alifia Fanti, ada Deang Fandi Hidayatullah, dan saya sendiri Deti Apriani, dan ada Deva Putri Meditama. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kas. Secara umum, kas merupakan aset paling tidak produktif dibandingkan aset lainnya, karena ditinjau dari sisi produktivitas, memegang aset seminimal mungkin merupakan pilihan yang baik untuk perusahaan. Kas juga merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar, paling liquid, dan paling mudah berpindah dengan dalam suatu transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk membayaran gaji atau upah pekerja, membeli aktiva tetap, membayar utang, membayar dividen, dan transaksi lain yang diperlukan perusahaan. Kas merupakan aktiva yang tidak dapat langsung menghasilkan laba, dalam arti tidak bisa untuk mendapatkan laba secara langsung dalam operasi perusahaan. Kas perlu dikelola secara efektif dan efisien supaya pemanfaatan kas dapat optimal. Selanjutnya, persediaan kas. Persediaan kas minimal. Jumlah uang kas minimal yang harus ada di perusahaan berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Hal ini sangat tergantung pada besar kecilnya dan kemampuan perusahaan. Di samping itu, kas minimal juga tergantung pada predikasi atau estimasi besarnya aliran kas masuk dan kas keluar, beserta penyimpangannya. Perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada setiap saat, atau sering disebut persediaan besi. Persediaan minimal kas pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persediaan minimal pada persediaan barang. Persediaan kas minimal ini bertujuan untuk menjaga agar kelangsungan operasi perusahaan tetap terjamin dan dapat memenuhi kewajiban finansial perusahaan apabila sewaktu-waktu. Baiklah, saya Catherine Teresa Ulia Presi Nenggolan, NIM A1C019053 akan melanjutkan pembahasan materi. Materi selanjutnya adalah mengenai motif memiliki kas. Jadi di sini ada 3 motif memiliki kas sesuai dengan teori liquidity preference dari Keynes. Jadi motif yang pertama, motif transaksi atau kebutuhan kas untuk transaksi, artinya perusahaan memiliki kas untuk keperluan realisasi transaksi bisnisnya, baik secara yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin. Memiliki kas yang cukup untuk transaksi ini sangat diperlukan dalam operasional sehari-hari perusahaan, seperti pembayaran upah, pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, biaya administrasi, biaya kantor, pembelian aktiva tetap, dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan transaksi perusahaan yang pengeluaran kasnya direncanakan untuk jangka panjang. Lalu motif kedua, ada motif berjaga-jaga, di mana perusahaan memiliki kas untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan yang mendadak. Kebutuhan kas untuk berjaga-jaga dimaksudkan juga untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan. Pengeluaran yang mendadak atau yang harus dibayarkan akan menyulitkan perusahaan apabila tidak memiliki cadangan kas yang cukup. Lalu motif yang ketiga, yang terakhir adalah motif spekulasi,
di mana kebutuhan kas untuk berspekulasi ini maksudnya agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan apabila ada barang yang dapat dibeli secara lebih murah. Jadi di sini perusahaan itu berspekulasi dalam pembelian bahan mentah yang jumlahnya melebihi kebutuhan karena menurut prediksi bahan mentah tersebut harganya akan naik secara signifikan di masa yang akan datang. Untuk mengurangi resiko kenaikan harga tersebut, maka perusahaan dapat membelinya saat ini dengan harus mempertimbangkan biaya-biaya yang muncul akibat penyimpanan barang dan resiko kerusakannya. Contoh lainnya bisa kita ambil dari perusahaan yang memiliki kas untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari kesempatan investasi yang bersifat liquid. Dalam kondisi ekonomi yang sekarang yang lagi lesu dan harga saham yang turun, maka perusahaan membeli saham dengan harapan harga saham meningkat setelah kondisi ekonomi yang membaik. Oke, materi selanjutnya adalah model manajemen kas. Oke, model manajemen kas ini ada dua macam, jadi berdasarkan yang dikembangkan. Yang pertama, berdasarkan yang dikembangkan oleh William J. Baumol, dan model yang kedua itu dikembangkan oleh Merton H. Miller dan Daniel Orr. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang model Baumol. Di sini, model manajemen kas yang dikemukakan oleh William Baumol sering disebut dengan model persediaan. Jadi, Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen kas dengan manajemen persediaan jika ditinjau dari aspek keuangannya. Baumol menyatakan bahwa saldo kas yang ada dalam perusahaan diperlakukan sama dengan persediaan barang. Konsep model economic order quantity yang digunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Konsep ini juga berlaku dalam perhitungan persediaan kas yang paling ekonomis atau saldo kas yang ditargetkan. Model Baumol ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan, baik kebutuhan kas aliran masuk maupun aliran kas keluarnya. Lalu model yang kedua ada model Miller and Orr. Di sini merupakan model penentuan persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Apabila saldo kas telah mencapai batas atas, maka perusahaan hendaknya merubah sebagian kas tersebut ke dalam bentuk surat berharga agar saldo kas kembali pada jumlah yang ideal. Sebaliknya, apabila jumlah saldo kas telah mencapai batas minimal atau batas bawah, maka perusahaan dapat merubah sekuritas yang ada menjadi kas sehingga mencapai jumlah saldo kas yang ideal. Apabila saldo kas mengalami penurunan hingga mencapai 0, maka perusahaan harus segera merubah sekuritasnya menjadi kas senilai saldo kas optimal. Apabila saldo kas semakin membesar, maka pada batas atas uang kas harus diubah menjadi sekuritas. Lalu saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai anggaran kas atau cash budget. Anggaran kas atau cash budget merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Anggaran kas ini sebagai proyeksi posisi kas yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas pada saat tertentu di masa yang akan datang. Periode penyusunan anggaran kas ini dapat disusun untuk waktu tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Namun, pada perusahaan umumnya menggunakan anggaran kas bulanan yang disusun untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Anggaran kas untuk berjangka waktu yang lebih panjang digunakan untuk perencanaan yang bersifat umum dan menyeluruh.
Sedangkan anggaran dalam jangka waktu yang lebih pendek biasanya untuk pengendalian kas yang lebih real dan spesifik. Anggaran kas ini sangat penting untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha karena dengan menyusun anggaran kas dapat diprediksi waktu atau kapan perusahaan mengalami defisit dan kapan mengalami surplus kas. Pada periode yang mengalami defisit, kas dapat ditutup dari pinjaman bank atau dengan mencari modal sendiri. Sedangkan jika mengalami surplus kas, bisa direncanakan untuk investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan likuiditasnya, atau merencanakan pemanfaatan kas untuk kegiatan yang lebih menguntungkan. Jadi hal-hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi kelebihan kas yang terlalu besar sehingga ada jumlah kas yang menganggur sehingga tidak ada jumlah kas yang menganggur yang tidak mendatangkan pendapatan yang tidak efisien. Keberadaan kas sebagai bagian dari aktiva lancar akan berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Jadi fokus anggaran kas itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada penerimaan kas yang direncanakan, ada pengeluaran kas yang direncanakan. Jadi, yang pertama penerimaan kas yang direncanakan atau estimasi penerimaan kas, yaitu proyeksi penerimaan pada waktu tertentu, baik yang berasal dari penerimaan penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan bunga, atau hasil penjualan aktiva tetap maupun penerimaan lainnya. Lalu yang kedua ada pengeluaran kas yang direncanakan atau estimasi pengeluaran kas, yaitu proyeksi pengeluaran yang dilakukan perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pengeluaran tunai, biaya pemasaran, biaya administrasi, pembayaran hutang, pembayaran pajak, dan pembayaran lainnya yang bersifat tunai. Jadi sekian dari saya, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen sekuritas. Yang pertama di sini ada pengertian sekuritas, di mana sekuritas atau yang kata lainnya marketable security di sini merupakan surat-surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Marketable securities merupakan surat-surat berharga yang dapat diuangkan dengan mudah dan diperjualkan di pasar uang atau bursa modal jangka pendek. Di mana berikutnya ini ada mengenai motif penanaman modalnya. Nah, motif penanaman modal dalam marketable securities itu ada 3. Yang pertama itu ada motif transaksi atau transaction motif, di mana pembelian marketable securities yang akan diperjualbelikan kembali untuk menutup pembayaran yang sudah diketahui sebelumnya. Sebelum saat pembayaran kewajiban, perusahaan dapat menginvestasikan uang kas tersebut dalam marketable securities yang jatuh temponya sebelum pembayaran berbagai kewajiban. Yang kedua ada motif berjaga-jaga atau precautionary motif, di mana itu penanaman modal dalam marketable securities untuk mendapatkan sejumlah aktiva lancar yang dapat diuangkan segera untuk memenuhi berbagai pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga itu ada motif spekulasi atau speculative motif, yaitu investasi dalam marketable securities karena tidak adanya investasi lain dari uang kas yang sementara waktu belum digunakan. Keadaan tersebut bukan suatu hal yang biasa terjadi. Investasi dalam marketable securities itu baru akan diuangkan jika perusahaan menemukan investasi yang tepat dari dana tersebut. Berikutnya ada beberapa alasan perusahaan harus memiliki surat berharga. Alasan yang pertama adalah untuk menggunakan dana sementara yang lebih guna diinvestasikan dalam surat berharga yang dijual oleh emiten
emiten atau perusahaan yang mengeluarkan saham. Apabila suatu sekuritas itu telah diperjualbelikan di pasar sekunder atau bursa efek, maka jual beli sekuritas tersebut dilakukan oleh pialang atau makelar. Karena pemilikan sekuritas ini hanya sementara saja atau kurang dari 1 tahun, maka investasi pada surat berharga dimasukkan dalam investasi jangka pendek. Sekuritas tersebut dimiliki hanya dalam jangka pendek saja dengan maksud agar dapat diuangkan, dijual jika sewaktu-waktu perusahaan memerlukan dana dalam operasinya. Sebenarnya investasi pada sekuritas itu ada yang berjangka panjang juga atau lebih dari 1 tahun. Nah, jika investasi pada sekuritas tersebut untuk jangka panjang, maka investasi tersebut dimasukkan sebagai investasi jangka panjang yang tertera pada pos investasi atau investment pada neraca. Alasan lainnya itu adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan dan memperoleh pendapatan dari investasi tersebut. Sekuritas itu memiliki sifat likuid, mudah diuangkan atau dijual, sehingga apabila perusahaan kekurangan uang kas, maka sekuritas ini dapat segera dijual. Dalam hal ini berarti pemilikan sekuritas itu berfungsi sebagai pengganti saldo kas. Di samping itu, pemilikan sekuritas dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan berupa keuntungan. Keuntungan tersebut itu dapat berupa dividen, bunga, atau capital gain. Dividen akan diperoleh oleh perusahaan apabila sekuritas tersebut berupa saham dan dimiliki sampai waktu pembayaran dividen, atau biaya dividen dibayarkan sekali dalam setahun. Sedangkan pendapatan bunga diperoleh jika perusahaan menginvestasikan dananya dengan membeli sekuritas berupa obligasi atau sertifikat deposito. Sedangkan capital gain akan diperoleh apabila penjualan suatu sekuritas lebih tinggi daripada harga perolehannya. Sekian, terima kasih. Sisanya akan dilanjutkan oleh saudara Deang Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kriteria pemilihan sekuritas. Kriteria pemilihan sekuritas dapat dilihat dari berbagai macam pertimbangan, yaitu risiko keuangan atau financial risk. Yang kedua, risiko suku bunga atau interest rate risk. Yang ketiga, risiko likuiditas atau liquidity risk. Yang keempat yaitu risiko inflasi dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Berbagai pertimbangan tersebut akan menentukan besarnya dana yang akan ditanamkan dalam sekuritas atau surat berharga jangka pendek. Perusahaan akan berusaha memperkecil risiko yang mungkin dihadapi dengan harapan memperoleh keuntungan atau return yang maksimal. Investasi dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Secara umum, perusahaan mencoba untuk mempertahankan beberapa target kas untuk memenuhi kebutuhannya dalam berbagai transaksi dan atau persyaratan saldo minimal. Sekuritas yang dapat diperjualbelikan dan deposito berjangka ditampilkan dalam laporan keuangan sebagai setara kas jika sisa waktu jatuh temponya 3 bulan atau kurang dari 3 bulan pada waktu pembelian. Akan tetapi, sering ditemukan perusahaan berinvestasi dalam sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Untuk tujuan akuntansi, sekuritas yang dapat diperjualbelikan dan deposito berjangka ditampilkan dalam laporan posisi keuangan sebagai setara kas jika sisa waktu jatuh temponya 3 bulan atau kurang dari 3 bulan pada waktu pembelian. Sekuritas lainnya yang dapat diperjualbelikan dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun disebut sebagai investasi jangka pendek. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Sebelum memulai, perkenalkan saya Detia Priani yang akan melanjutkan materi. Portofolio sekuritas yang dapat diperjualbelikan terbagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama yaitu segmen kas siap pakai, di mana saldo optimal sekuritas yang dapat diperjualbelikan milik perusahaan dengan fungsi melayani kemungkinan kekurangan dalam akun kas perusahaan. Yang kedua, segmen kas terkendali. Sekuritas yang dapat diperjualbelikan dimiliki untuk memenuhi arus kas keluar yang terkendali atau diketahui, seperti untuk pajak dan dividen. Segmen yang ketiga berupa segmen kas bebas. Sekuritas yang dapat diperjualbelikan tanpa untuk kebutuhan tertentu atau bebas, dengan kata lain tersedia untuk dijual yang belum ditentukannya. Baik teman-teman, variabel-variabel yang dalam pemilihan sekuritas yang dapat diperjualbelikan terbagi menjadi 4, yaitu variabel keamanan, di mana tingkat keamanan yang relatif tinggi adalah suatu keharusan bagi sekuritas yang menjadi pertimbangan utama untuk dimasukkan ke dalam portofolio sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, waktu jatuh tempo, yaitu ini menunjukkan bahwa umur sekuritas, lamanya waktu sebelum jumlah pokok sekuritas jatuh tempo. Yang ketiga, kemudahan pemasaran. Nah, kemudahan pemasaran ini berkaitan dengan kemampuan pemilik untuk mengubahnya menjadi kas dalam waktu singkat. Dan yang terakhir yaitu hasil. Nah, hasil ini berkaitan dengan bunga dan atau penilaian prinsipal yang diberikan oleh sekuritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Putri Meditama akan menjelaskan tentang instrumen umum pasar uang. Instrumen pasar uang adalah semua sekuritas dari pemerintah dan obligasi perusahaan berjangka pendek yang terdiri dari sekuritas treasury, yaitu obligasi langsung dari pemerintah Amerika Serikat dan membawa bersamanya tanggung jawab dan utang. Yang kedua, kesepakatan pembelian kembali, yaitu kesepakatan untuk membeli sekuritas dan biasanya menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Yang ketiga, sekuritas badan federal, yaitu penerbitan sekuritas badan federal secara langsung atau tidak langsung melalui Federal Financial Bank. Yang keempat, bankers acceptance, yaitu wesel jangka pendek berharga tidaknya kredit penerimaan bank dinilai berdasarkan penerimaan bank atas wesel tersebut. Yang kelima, surat berharga komersial, yaitu wesel promise jangka pendek tanpa jaminan yang biasanya diterbitkan oleh berbagai perusahaan besar. Yang keenam, sertifikat deposito yang dapat dipindah tangankan, yaitu investasi yang berdenominasi besar dalam simpanan berjangka yang dapat dipindah tangankan di bank komersial atau lembaga keuangan yang membayar tingkat bunga tetap atau variabel dalam periode waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, euro dolar, yaitu simpanan bank berdenominasi dolar yang tidak terkena peraturan perbankan Amerika Serikat. Yang kedelapan, obligasi pemerintah daerah berjangka pendek adalah banyak pemerintah lokal dan negara bagian menyediakan sekuritas yang disesuaikan untuk para investor jangka pendek. Yang terakhir atau yang kesembilan, saham preferen pasar uang adalah saham preferen yang tingkat dividen yang disesuaikan kembali pada saat lelang yang diadakan setiap 49 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memilih sekuritas untuk berbagai segmen portofolio. Keputusan untuk menginvestasi kas dalam sekuritas yang dapat diperjualbelikan tidak hanya melibatkan jumlah yang diinvestasikan, tetapi juga jenis sekuritas tempat investasi akan dilakukan. Segmen kas terkendali menahan sekuritas yang ditandai untuk memenuhi arus kas keluar yang terkendali. Di sini asumsinya adalah tanggal permintaan perubahan ke kas telah diketahui. Jadi sekuritas dalam segmen ini tidak harus memenuhi persyaratan untuk jual beli. Segmen kas bebas dalam portofolio sekuritas, tanggal konversi
kondisi kas tidak diketahui terlebih dahulu, sama seperti segmen kas siap pakai, tetapi tidak ada kebutuhan cepat untuk konversi ke kas. Manajemen portofolio. Semakin besar portofolio sekuritas jangka pendek yang dapat diperjualbelikan milik perusahaan, makin banyak peluang untuk spesialisasi dan skala ekonomi dalam operasinya. Portofolio sekuritas yang besar dapat memberikan kuasa hanya ke satu orang staf yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Reksadana pasar uang. Reksadana yang menggunakan penggabungan dana investor untuk berinvestasi dalam berinstrumen pasar uang berdenominasi besar. Tidak seperti reksadana lainnya, reksadana pasar uang memberikan dividen harian yang dapat diinvestasikan kembali secara otomatis atau ditarik tunai. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.